itu yang pelupu itu apa jenis awi surat. Iya, iya. Apakah ini tidak bisa karena dagingnya terlalu tebal? Nah, itu jawabannya pintar. Jadi kalau untuk apa pelupuh itu karena dia untuk papan ya, dan bisa juga untuk atap, untuk plafon. Jadi dibutuhkan itu bambunya lebih tipis. Jadi karakternya awi surat itu dia lebih halus, lebih ruas-ruasnya lebih panjang, tapi dagingnya lebih tipis dibandingkan apa petung, juga kurang kuat awi surat itu. Jadi awi surat itu bagusnya untuk ornamen, untuk mebel. Kalau untuk konsumsi kayak gini terlalu lemah dia. Kalau untuk lantai juga bagus ya, Pak. Enggak juga, kalau lapuknya ya kuatan petung ya. Kalau lapuk enggak sih sebenarnya tergantung cuaca. Jadi bukan karakter bambunya. Cuma kalau bambu itu tebal, cenderung tebal, itu dia akan cenderung lebih kuat. Jadi tergantung peruntukan ya. Kalau untuk konstruksi kekuatan petung, tapi untuk keindahan gombong ya. Nah nanti misalnya bisa aja awi surat atau gombong ini untuk struktur begini bisa aja. Cuma yang ini biasanya ditopang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, berarti pakai itu harus 2 kalinya. Atau paling enggak 1,5 kali lah, jadi 15 batang. Jadi untuk ngimbangi kekuatan tinggal diperbanyak aja kolomnya. Itu akan lebih indah. Saya pernah bikin sekolah di Bogor itu pakai awi surat itu. Tampilannya lebih cantik, lebih kuning, lebih terang. Nah di sini jadi ketahuan juga, jadi kelemahan petung tuh warnanya agak kusam. Tapi kalau itu kan bisa kelihatan kan dia lebih kuning, lebih cantik. Awi surat. Jadi kira-kira lah kalau dibandingkan mau ngasih contoh ke tamu itu, kalau petung itu laki-laki, surat itu perempuan. Karena kan Ya mewakili kekuatan, itu mewakili kecantikan. keindahan. Gitu. Nah tapi petung juga bisa dibikin pelupu. Bagian pucuknya kan dia lebih tipis. Karena dia lebih tipis jadi yang 10 meter pertama bisa untuk struktur, bisa untuk rank, bisa untuk diambil kekuatannya. Nanti yang bagian pucuk itu bisa dipecah menjadi pokoknya apa namanya, untuk jadi pelupuh, untuk dinding-dinding begitu itu biasanya kita memanfaatkan ketebalan 0,6 sampai 1 cm ketebalannya. Kalau lebih dari situ itu kurang bagus, dia terlalu kaku. Padahal yang gitu kan butuh kelenturan gitu. Apalagi Ini menarik di sini setiap dapur ini kan unitnya itu sama 9. Apakah itu konsep hanya ada konsep tertentu atau hanya estetika aja? yang ini. Nah, ini kan 9 semua nih. Iya. Jadi ini kan namanya Kampung Pasundan Cisamaya. Jadi mau tidak mau kita harus menghormati nilai-nilai luhur ya. Iya, jadi orang kalau Karuhun itu nggak ada hitungan genap untuk sesuatu yang sifatnya sakral. Ya di Wali aja Wali Songo 9 kan. Ada 3 apa-apa. Jadi kalau kita lihat beberapa kabuyutan yang ada di lereng Gunung Ciremai ini, coba dimanapun temukanlah, dia kan dibikin undak-undak tuh. Nah undak-undaknya nggak ada yang genap, selalu ganjil. Alasannya apa? Ya kita harus cari tahu, anak muda harus cari tahu kenapa harus ganjil. Tapi Allah juga menyukai angka yang ganjil, Pak. Oh gitu ya? Iya, Allah innallaha juga ma'al menjaga witro ya. Jadi nanti kalau ada tamu terangin kenapa ini ganjil ya, karena ini Kampung Pasundan. Leluhur orang Sunda seneng angka-angka ganjil. Iya. 1, 3, 5, 7, 9, 11 gitu. Sampai 99 atau mungkin bisa lebih. Tapi biasanya hanya sampai angka 9. Ya, karena hitungan angka itu kan 0 sampai 9. Iya. Pak, tapi saya mau tanya nih. Biasanya kalau orang-orang yang datang tuh paling inti dia senang bertanya alasannya kenapa sih bambu, kenapa nggak permanen, itu kenapa? Iya, alasannya gitu. Kenapa kita Iya, harus bambu. Ini kan apa namanya,
ini ada hubungannya sama inisiatornya ya, Bu Ida ya. Iya. Jadi Bu Ida kan ingin mengutamakan isu-isu lingkungan. Itu jadi alasan pertama karena gitu. Jadi bambu ini adalah salah satu material yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Pertama, satu rumpun yang sehat di petung itu mampu menyimpan 5.000 liter air. 5.000 liter ya. Iya, 5.000 liter air. Satu rumpun itu berapa bambu, Pak? Yang sehat itu di antara 36 sampai 72 Batang bambu. Jadi itu di dalam satu hutan kita bikin riset, kita hitung di rata-rata mulai dari daun sampai ke akar kandungan airnya berapa, kita hitung. Jadi satu rumpun yang sehat rata-rata punya 5.000 liter. Nah, 5.000 liter air itu disimpan dari mulai daun sampai akar. Dan yang itu kemudian saat kemarau dilepaskan pelan-pelan di dalam air tanah itu. Nah, air tanah itu yang kemudian menjadi mata air yang tidak putus itu. Jadi ketika kita punya sumber air Cisamaya ini, saya yakin di atas itu pasti banyak pohon bambu. Di Cermai. Ya, di Ciremai. Itu namanya daerah aquifer, daerah resapan air, daerah tangkapan air. Itu kan dikeluarkannya tidak di situnya. Itu hebatnya bambu. Iya. Dia menampung air di suatu tempat, tapi untuk memberi kehidupan di tempat yang jauh. Tempat yang jauh. Iya. Itu Jauh di bawah. Iya. Itu yang pertama, aspek lingkungan. Aspek yang kedua ini dia menjadi untuk isu karbon. Dia lebih efektif 7 kali lipat daripada hutan biasa dalam menyerap karbon itu. Sehingga hutan bambu itu sangat signifikan, sangat penting untuk pengurangan gas rumah kaca, emisi karbon terkait dengan pemanasan global. Itu alasan ekologisnya. Jadi ini terkait dengan konservasi air sama pemanasan global. Jadi kenapa kita pilih bambu itu? Terus alasan kedua itu dari aspek tradisi. Orang Sunda dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah bisa lepas dari bambu. Orang dari mulai lahir pusernya dipotong pakai bilah bambu. Orang Sunda bilangnya hinis. Tapi sudah pakai laser ya, disunatnya pakai apa dulu? Pakai hinis atau? Enggak tahu kayaknya. Sunat jujur saya ke dokter dan itu mungkin udah itu enggak pakai bambu. Memang Enggak pakai udah bambu. pakai. Nah, nanti beda-beda nanti kualitasnya. Orang yang disunat pakai bambu katanya bisa kebal-kebal. Kayak bambu kuat-kuat. Sunat lagi pakai bambu. Bisa sih dapat uang lagi. Iya. Berarti jadi identitas ya, Pak, sama Iya. orang Sunda. Jadi dia kalau lihat ke rumah-rumah tradisional di Sunda, misalnya yang tersisa sekarang ada di Kuningan udah nyaris tak tersisa kan, yang ada di Kampung Naga sama di Baduy, itu bambu itu menjadi komponen utama dari sebuah rumah. Lantai, dinding, usuk, Iya. itu dari bambu. Jadi itu menjadi ciri khas dari Sunda dari segi bangunan, termasuk alat-alat rumah tangga seperti yang kita punya kan, tetenong, tampir, tampah itu, terus rancatan, kelebuk, ya, terus wadah air. Dulu sebelum ada termos itu pakai wadah air, ya, semua bambu. Asupan, Iya, asupan. gelas juga ya. Jadi bambu itu ada di semua sisi kehidupan orang Sunda, dari mulai lahir sampai bahkan meninggal. Yang lahatnya ditutupnya tuh pakai bambu. Dan itu mereka caranya buat bambu itu jadi permanen, tahan lama itu gimana tuh, Pak, orang-orang Ya zaman dulu. Nah, ini mungkin sebelum ke situ soal kenapa bambu lagi ya. Iya. Jadi aspek sosial, aspek ekologi tadi, terus aspek tradisi atau sosial, terus yang penting lagi nih aspek ekonomi. Jadi Indonesia nih sekarang lagi dijajah secara ekonomi sama kapitalis global ya. Iya. Jadi kalau dibilang Indonesia tingkat ekonominya maju, itu omong kosong. Iya maju, bener, naik, meningkat. Tapi kekayaan kita tuh hanya dikuasai sama 50 orang terkaya saja. Jadi sementara yang 40-an juta usia produktif macam saya gitu, itu memperebutkan uang yang 60% itu, aset yang 60% itu. Jadi data dari majalah Forbes tahun 2014 itu ada 850 triliun itu dikuasai hanya oleh
orang terkaya. Sementara yang 1.500 triliunnya dikuasai dibagi-bagi oleh 42 juta penduduk. Alangkah tidak adilnya. Dan yang menguasai itu rata-rata hidup karena hutan sama tambang. Hasil ekstraktif, hasil ngambil aja dari alam. Nah, padahal di para pendiri bangsa sudah mengamanahkan di undang-undang tentang terkait dengan ekonomi kerakyatan. Jadi yang dibilang adil makmur itu adalah ekonomi yang adil dan memakmurkan masyarakat. Tapi sampai saat ini Indonesia tidak pernah berlaku adil. Malah yang didukung sawit, karet, yang notabene kalau diusung itu justru makin memperkaya orang yang hanya 50 orang itu aja. Nah, komoditas bambu ini sebenarnya karena dia ada di kampung-kampung, ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, jadi income generating, jadi generator pendapatan di masyarakat. Jadi misalnya ini Ibu Ida belanja 100 juta lah ambillah untuk bangunan ini. Bayangkan kalau itu bahannya pakai semen, besi atau baja ringan, uang 100 juta itu mungkin 60-70% masuknya ke pabrik, ke toko pabrik. Kita tanya pabrik itu siapa pemiliknya, pasti PMA. Dan yang paling mengerikan ketika ditanya bagaimana cara mendapatkannya, cara mendapatkan semen itu kan bukan menggunduli hutan, membongkar bukit kan, merusak lingkungan, ambil logam juga begitu, emas juga dicuci pakai merkuri air kerasnya meracuni sungai, sungai dibawa ke laut, di laut akhirnya laut tercemar, banyak yang mati, ikan mati, bayangkan. Nah, tapi kalau 100 jutanya uang Cisamaya ini kalau mau ditelusur uangnya kemana? Ditransfer ke Pak Jajang. Pak Jajang transfer ke tukang-tukang. Tukang-tukang hidupnya di mana? Kampung. Beli bambu ke kampung juga. Uangnya kampung. Terus orang kampung yang bekerja dari mulai bapak-bapak sampai yang bikin pelupuk itu ibu-ibu. Jadi 60-70% uang untuk ini dibelanjakan di kampung. Jadi uang tidak masuk ke pabrik atau toko yang memperkaya kapitalis, tapi ini masuk ke kampung. Itu yang saya maksud secara ekonomi mampu. Nah, kenapa kok bambu yang begini? Karena bambu ini satu-satunya produk dari kampung yang tidak bisa dimonopoli seperti karet atau sawit. Karena kalau karet, sawit itu kan bahan pabrik tertentu kan? Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa memproduksi. Tapi kalau bambu ini kalau tidak laku sama Pak Jajang, dibeli sama yang lain. Jadi itu maksudnya. Jadi secara ekonomi dia bisa dipakai untuk bahan meningkatkan ekonomi kerakyatan. Rakyat tidak cuma makmur tapi juga adil. Itu yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Jadi itu ada 3 alasan kenapa harus bambu. Alasan lingkungan, alasan tradisi atau sosial, sama alasan ekonomi. Jadi ini bangunan yang ramah lingkungan. Tapi meskipun begitu banyak risiko. Karena ini kan bahan alam ya. Keuntungannya banyak, antara lain murah ya. Dan yang 3 itu, tapi ya karena ini bahan alam ya seperti kita tahu rentan jamur, rentan bocor. Nah, makanya kita harus rayap, makanya kita harus tahu ilmunya itu. Nah, pertanyaan Mas Hanif apa yang tadi? Cara orang-orang zaman dulu. Oh, cara orang-orang zaman dulu. Nah, tadi sudah diskusi ya. Apa namanya? Para tukang bambu, supplier bambu, penebang bambu itu punya hitung-hitungan musim yang baik. Gimana katanya tadi? Musim yang baik ya, saat penjelasan dari teman-teman tukang bambu itu ya, misalkan untuk penanam pemotongan penebangan itu harus dari jam 8 waktu paling paginya dan paling sorenya itu jam setengah 2. Karena di saat itu kadar airnya itu turun. Kalau di jam 2 ke atas kadar airnya mulai naik lagi, jadi kualitas bambu yang dipakai pun itu mungkin terakhir dan tidak maksimal kualitas. Nah itu bagus ya. Jadi cara mengawetkan yang paling tradisional itu adalah musim tebang. Jadi memperhitungkan musim kapan yang baik. Jadi ada hitung-hitungan tapi yang hampir seragam itu adalah di musim ke-7 sampai ke-9. Yang bagus untuk menebang. Cuma yang jadi soal sekarang kan iklim kan udah berubah ya. Kadang sudah nggak bisa ditebak lagi. Tapi intinya orang-orang zaman dulu itu sudah paham kapan waktu yang baik untuk menebang, kapan waktu yang baik tidak menebang. Nah, antara lain
selain memperhitungkan bulan juga memperhitungkan hari, sama memperhitungkan jam. Memperhitungkan hari sampai sekarang saya tidak bisa menerima secara ilmiah, karena kan orang-orang di sini kalau hari manis kan ada hari pasaran kan, Pahing, Manis, Pon, Kliwon. Hari manis itu nggak boleh nebang bambu. Manis itu artinya kan amis ya. Manis itu dimana zat gulanya tinggi, jadi nanti akan kena bubuk. Nah itu saya nggak bisa menerangkan secara ilmiah. Tapi kalau yang tadi misalnya jam gitu sangat masuk akal. Tapi yang paling gampang sebenarnya orang tua dulu ketika menentukan musim panen itu dia pakai ilmu titen, ilmu mengamati. Jadi intinya itu yang bikin tidak awet itu adalah kadar gula yang ada di dalam bambu. Iya. Nah, kadar gula bambu itu sepanjang tahun itu dia naik turun. Yang tertinggi itu adalah saat musim rebung. Musim rebung itu Rebung tuh iwung ya, bahasa Sundanya apa? Musim iwung. maksudnya di saat musim-musim kita ambil dari Januari sampai Desember itu musim-musim. Yaitu mestinya musim rebung sudah selesai. Karena kenapa? Karena saat dia menyusui anaknya, menyusui rebung-rebung itu, ini lagi menghimpun makanan setinggi-tingginya. Iya. Sehingga zat gulanya kan tinggi. Nah, saat zat gula tinggi kita tebang, itu kemudian kandungan zat gulanya di situ tinggi. Maka ketika sudah jadi kering begini, karena ini banyak gulanya, itu yang dimakan bambu. Nah, sebaliknya ketika rebung-rebung itu sudah tinggi dewasa, si ibu ini karena udah terlalu banyak ngasih makan ke anaknya, makanannya kurang di tubuhnya. Jadi zat gulanya juga kurang. Nah, itu waktu yang baik untuk menebang. Oh, Berarti Itu jadi perhitungan musim. secara kisaran tahun waktu masa panen tahun bambu itu berapa? Nah, untuk masa tahun biasanya lain tanah, lain kelerengan, lain umur. Jadi semakin ekstrim kurang airnya itu semakin tua waktu panennya. Karena dia untuk tua itu butuh kerja keras. Tapi kualitas bambunya baik. Tapi kalau yang di dataran yang subur gitu 3-4 tahun untuk petung sudah bisa dipanen. 4-5 lah untuk petung. Untuk apus sama tali itu antara 3-4 tahun. Tapi biasanya kemudian kita tidak mengamati dari umur, tapi mengamati dari karakter bambunya. Jadi harus ambil yang bambu-bambu tua. Bambu tua itu sudah ada jamurnya, putih-putih. Kalau manusia sudah ada ubannya lah. Mas Panji bisa ditebang. Sudah tua. Tapi kalau saya masih muda jadi bisa ditebang. Nah, terus kemudian kalau dipukul pakai golok yang mau dipakai buat menebang, tapi bukan yang tajam mana, baliknya. bunyinya treng gitu. Lebih nyari. Nah, ini bambu ini untuk yang konstruksi atau apapun, tapi anyaman muda ya, tapi untuk konstruksi dan mebel itu diupayakan yang tua. Tapi risiko bambu tua itu gampang pecah. Iya, dan rata-rata klien itu kalau lihat bambunya pecah marah, kok komplain gini. Padahal sebenarnya itu bagus. Nah, makanya kita cari jalan tengahnya, bambu itu yang tidak tua-tua banget. Tapi ternyata di Cisamaya itu menjadi beresiko karena yang tidak terlalu tua itu jadi berjamur menghitam. dan menghitam. Nah, sekarang karena dapat pertanyaan tadi, saya tahu kenapa dia bisa menghitam. Di antara yang lain. Iya, karena serat fibernya di dalam itu kemungkinannya belum padat dia. Jadi rongga Pori-pori. Serat-seratnya itu masih karena dia muda, dan rata-rata yang kena serangan tuh yang pucukan. Yang pucuk. Jadi bukan muda, tapi yang memang dia seratnya itu belum padat. Tapi kalau yang pangkal-pangkal yang pokok ini kan nggak terlalu banyak kena serangan. Gitu. Jadi usia itu mempengaruhi pada kekuatan sama kepadatan seratnya di dalam. Nah, semakin tua itu lapisan terkuatnya itu semakin padat. Yang lapisan terkuat dari bambu itu namanya lapisan fiber, dia ada di antara kulit sama daging dia. Lapisan fiber. Fiber. Tapi biasanya dia hanya 10% aja dari total ketebalan. Jadi kalau tebalnya 1 cm, lapisan fibernya hanya 1 mili. Itu yang ya dia ada di antara lapisan kulit sama daging.
Di bagian luarnya atau dalamnya, Pak? Di dalam. Jadi Ini daging. ini kulitnya, di balik kulit ini itu adalah lapisan fiber. Itu lapisan yang paling kuat dari bambu. Yang licin itu ya kalau kita Iya. pegang. Kalau kita kupas ininya, Iya. sini agak-agak licin. Seru sih. Nah, oke, berarti kita berlanjut ke proses pengawetan. Nah, proses pengawetannya. Kita kan udah proses penanam, Iya. proses cara tebangnya, sudah ditebang tuh harus diawetin. Iya. Secara alami ataupun secara non alami. Iya. Mohon penjelasannya untuk proses pengawetan. Nah, jadi yang proses pengawetan tadi itu yang paling efisien sebenarnya ngikuti masa Panen. iya, waktu yang baik gitu, kita nggak ikut ini. Cuma kalau misalnya teman-teman di kampung punya keyakinan tentang waktu yang baik, ikuti itu aja. Jadi kalau mau bikin rumah, bikin bangunan. Tapi kandungan karbohidrat itu tidak benar-benar habis. Jadi masih ada kena serangan bubuk sedikit-sedikit, Iya. tapi tidak sampai hancur. Gitu. Nah, tapi untuk produksi banyak itu mau tidak mau harus pakai sistem pengawetan yang modern, karena yang tradisional ini butuh waktu dan butuh ini juga, butuh keyakinan apakah efektif apa enggak. Sebenarnya kalau mau efektif itu direndam. Orang Sunda dulu direndam di air yang menggenang. Di situ terjadi pembusukan. Jadi karbohidrat berubah menjadi asam sehingga kumbang bubuk nggak mau masuk. Itu prinsipnya. Tapi waktunya butuh 3 sampai 6 bulan, bahkan ada yang sampai setahun, 2 tahun. Dan warnanya berubah ya, Pak? Iya, dan warnanya berubah jadi kusam Jadi kusamnya kehitaman. dan lebih rentan kena serangan kumbang bubuk. Nah, kita mengantisipasi itu karena untuk kebutuhan industri ya, yaitu jadi kita pakai pengawetan. Saya kebetulan pertama kali terjun ke dunia bambu, yang saya pelajari bukan keunggulannya dulu tapi kelemahannya. Kelemahan bambu itu adalah tidak awet dimakan kumbang bubuk. Maka saya belajar pengawetan. Nah, pengawetan sistemnya banyak banget. Ada macam-macam, obatnya juga macam-macam. Cuma untuk yang di Cisamaya ini kita pakai 2 sistem pengawetannya. Yang pertama vertical shock diffusion atau di Indonesia kan rendam berdiri. Terus yang kedua direbus pakai drum. Nah, rendam berdiri berlaku untuk bambu-bambu bulat. Yang rebus berlaku untuk bambu-bambu yang Pecah. sudah dibilah, sudah jadi pelupuk, itu direbus. Nah, bahan pengawetnya pakai namanya borak pentahidrat sama borik asid. 6-10% dicampur dengan air. Yang vertical shock diffusion itu teman-teman kalau pas lagi libur bisa datang ke tempat pengawetan kami, ada di Geronggong itu, Ya. di dekat Pringsewu itu. Datang aja teman-temannya Pak Jajang gitu, nanti akan dilayani sama Mas Barok di sana. Mas Barok. Oke. Akan diterangkan bagaimana cara pengawetannya. Intinya itu kita belajar pada cara kearifan tradisional, bagaimana mengubah karbohidrat menjadi asam. Nah, obat borak pentahidrat sama borik asid itu kan asam dan garam. Itu intinya dimasukkan ke dalam bambu melalui panas dan tekanan sehingga dia masuk ke dalam bambu. Jadi di sini tuh di dalam pori-pori ini isinya sudah obat pengawet, jadi tidak mungkin dimakan Rayap atau kumbang. kumbang bubuk atau rayap. Jadi rayap yang ada di sana itu ternyata bukan dari rayap bambu, tapi ada tanah cipratan ke situ terus Iya. dia hidup. Nah, itu yang membahayakan bukan rayapnya makan bambu, tidak, tapi tanahnya yang lembab itu membuat bambu itu busuk. Iya. Sebenarnya kalau bambu-bambu kami dengan sistem pengawetan kayak gitu sudah dijamin garansi 3 tahun akan Oke. kita ganti. Berarti nanti kita mesti cek juga nih sama Pak Jajang ngeliat yang kemarin di foto. Iya. Ya, soalnya itu aku pegang bagian pelupuhnya tuh jadi lembek dia. Udah lembek banget. Bener, dan ternyata di dalamnya itu dia ada penumpukan tanah. Iya. Itu yang dibawa sama rayap. Nah, terus ini keuntungan bambu dibandingkan yang lain, dibandingkan kayu tuh, bambu tuh karena murah dia bisa dibentuk semau gue, nggak takut. Kalau kayu salah potong rugi banyak banget kan. Iya. Kalau bambu salah potong lah harganya murah. Jadi kita bisa ngelengkung, bisa bentuk. Nah, ini kan bambu-bambu ini ada yang dilengkung juga. Tadinya saya bikin lengkungan gini dengan cara digeges melukai bambu, tapi lama-lama berkembang inovasi, bambu dikecilin dulu,
dibikin bambu kecil-kecil baru diikat. Baru Lidi gitu ya, kayak lidi. Ya, iya bambu lidi disebutnya bambu lidi. Tapi dia udah melalui proses apa namanya pengawetan ya, Pak ya? Pengawetan tapi direbus dia. Tapi direbus ya. Ya. Kalau untuk melengkung itu dengan sistem dipanaskan, bisa nggak? Lengkung enggak. Itu yang hanya berlaku untuk bambu cendani yang kecil-kecil, yang bahan sapu itu dipanaskan. Tapi untuk bambu-bambu gini manasinya bagaimana? Karena dia panjang Dan sekali. harus kondisi masih hijau. Padahal pas proses hijau kita masuk ke pengawetan kan. Dan habis itu pengawetan kan ditiriskan. Tuh. Apalagi Yang terlihat atap ini ada beda nih. ya, Ini pakai daun apa? yang ini namanya daun nipah. Ini Pak. Nipah ini Daun hidupnya nipah. di perbatasan antara ekosistem akuatik laut dengan ekosistem darat. Dia ada di tengah-tengah di antara pasang surut tertinggi rata-rata sama pasang surut terendah rata-rata. Pasang tertinggi sama surut terendah itu mangrove hidup di situ. Ada satu jenis namanya nipah. Nipah ya. Ya, ini daunnya yang diambil. Ini sumbernya dari Cilacap. Oh, bukan Lombok ya, Pak? Bukan. Kalau yang dari Lombok itu alang-alang. Alang-alang. Iya, beda lagi. Kalau alang-alang dia dari padang rumput, jenis rumput. Kalau ini jenis palem. Palem ya. Ya. Oh. Nah, kenapa beda? Ini sebenarnya tadinya kami ingin pakai model pelupuh semua. Karena nipah ini kan diimpor dari Cilacap kan jauh. Yang ada di sini, tapi kalau model pelupuh itu mahal sekali biayanya. Kalau nipah ini murah. Nipah ini mungkin per meter persegi hanya 35 atau 40 ribu mahal-mahalnya per meter persegi. Kalau pelupuh ini sampai 185 ribu, jadi hampir berapa? 6 kali lipat ya harganya. Karena dia kan 3 lapis, bawah, terus lapisan waterproof pakai aspalsit. Aspalsit ya. Lapisan lagi. Tapi dia kalau sama pohon aren itu satu ini nggak sih, Pak? Yang mana? Satu jenis kalau pohon nipah. Beda. Dia satu keluarga kan, palem kan. Iya. Cuma kalau aren kan hidup di darat. Kalau nipah itu hidup di rawa, di lumpur. Iya, iya. Ya, kalau daunnya kalau mau diambil apa namanya relatif sama, cuma nipah jauh lebih kuat. Nah, nanti dari kekuatan karena harga beda juga ininya juga kekuatannya beda. Nipah ini 3 tahun, 4 tahun harus diganti. 3 tahun 4 tahun. Iya, kalau pelupuh ini kita belum ada risetnya, tapi ya diperkirakan sampai 10-12 tahun masih bisa. Gitu. Ya. Berarti sekarang tinggal teknik konstruksi gitu. Ya. Teknik konstruksi. Untuk pembuatan aula yang keren ini tuh metode-metodenya apa ya, Pak? Jadi kalau ini juga ya, jadi Kampung Pasundan Cisamaya ini sebenarnya ada 2 kategori bangunan. Yang pertama bangunan tradisional yang itu untuk warung sama omah. Ya. Terus yang kategori kedua adalah bangunan yang modern lah, bentuk organik, arsitektur organik. Jadi itu dari segi struktur yang tradisional itu modelnya strukturnya modular, kuda-kuda modular. Jadi kuda-kudanya sama semua. Jadi itu bangunnya akan cepat sekali karena merangkai kuda-kuda di bawah baru dinaikkan, susun tek 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 tek. Nah kalau begini ini kan nggak bisa dirangkai di bawah, harus dirangkai satu-satu. Jadi yang ini yang non modular, yang bangunan begini itu apa namanya dari segi konstruksi itu akan lebih rumit bangunan yang aula ini ketimbang yang bangunan yang Perungan. ya. Tapi kenapa membangunnya relatif sama? Karena ini terbuka. Itu kan pakai dinding kan. Tapi kalau dari segi struktur lamaan bikin ini. Ini metode-metodenya apa aja, Pak? Kita menggunakan bau petung nih. Iya. Ini bikin tiang. Namanya apa? Yang kecil-kecil itu namanya apa dalam segi konstruksi ya? Iya. Kayak gitu rengka apa kayak gitu. Ini tiang. Terus yang disangga tiang itu gording. Sangat yang itu yang ke Yang ke sana yang melintang. uh, Ini gording. Termasuk yang meliuk-liuk bambu lidi itu kategorinya masuk gording. gording. Di atas gording yang melintang ke bawah itu usuk. Ya. Nah, kalau kita pakai atap
genteng itu kita masih butuh reng. Tapi karena ini atapnya dari daun nipah, reng itu sudah nempel di daun nipah. Iya. Sudah. Jadi kita nggak pakai reng ini. Dan yang agak modern dari ini, beda dari yang tradisional, kami pakai sistemnya knockdown pakai baut. Sambungannya. Kalau zaman dulu nyambungnya pakai pasak, pakai pantek itu. Terus kalau kita pakai baut. Oh, asdrat. Asdrat ya, pakai asdrat untuk baut. Itu bedanya. Kenapa kita nggak pakai tali? Karena kelihatan akan terlalu rame. Terus sudah gitu harga tali juga lebih mahal. Nanti waktu pengerjaan untuk melilit juga lebih mahal. Jadi pakai ini dia akan lebih kuat, lebih simple, lebih murah. Gitu. Locknya itu kan ada dua tuh, ada yang pakai kayu atau mungkin dari material bambu juga, ada yang pakai asdrat. Itu keunggulannya apa? Yang mana? Yang lock itu. lock apa as ya? Asdrat itu kan asdrat kayak ngunci kayak gitu kan. Itu tuh misalkan kalau pakai kayu kayak gitu lebih tahan dari asdrat, tapi minusnya apa? Kalau kayu plusnya apa? Minusnya apa? Oke, jadi ya itu kami namanya itu teknik sambungan ya. Sambungan apa? Ada pakai istilahnya pen. Ya, kalau bahasa Jawanya pasak. Pasak. Nah, ya pasaknya itu kalau pakai besi itu jauh lebih kuat. Terus juga dia bisa mengikat lebih kencang. Cuma kalau mau yang kuat pakai galvanis yang anti karat. Oh, galvanis. Tapi kalau yang ini pakai murboard biasa karena kejar murah ya. Ada usia pakainya itu kelemahannya. Jadi begitu tidak asdratnya tidak pakai galvanis, dia ada usianya. Iya. Usianya mungkin sekitar 15 sampai 20 tahun dia akan berkarat dan mungkin akan. Nah, kita akan akali dari ukuran. Ya. Terus asdrat ini kelemahannya mahal. Nah, jadi kami kombinasi dengan pasak, tapi itu bukan kayu, itu sebenarnya bambu dari pangkal yang dibikin seperti tusuk sate. Diameter disesuaikan dengan lubang yang mau kita pakai pasaknya itu. Nah, itu kelemahannya dia kurang bisa mengikat. Tapi kekurangan ini biasanya kami mainkan dengan sistem zigzag, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Jadi dia akan saling mengikat ya. Keunggulannya dia tidak akan berkarat, tidak akan hilang seperti Asdrat. Tapi jelas lebih kuat asdrat untuk di 10 tahun pertama. Iya, tapi kalau pakai pasak, dia dari awal sejak dibikin sampai mungkin 20-30 tahun kekuatannya nyaris nggak berkurang. Dan dia bisa menyesuaikan dengan susut muai bambunya. Iya kan, bambu ini kan susut muai kan. Kalau asdrat cenderung ya segitu aja, ukurannya 8 mili ya 8 mili terus. Malah dia akan menyusut karena berkarat kan. Iya. Sementara bambu kan bernafas, dia susut muai begini. Jadi lubang ini ketika dia memuai akan cenderung longgar. Ketika dia menyusut, itu yang bikin crack. Jadi nanti mungkin akan lihat beberapa yang dibaut terlalu seret, bambunya pecah. Oh iya, saya udah lihat Pak, Ya, ada di bawah. ya, itu ketemu lagi salah satu kelemahan asdrat. Karena dia begitu bambunya menyusut, asdratnya tetap 10 mili, sementara lubangnya itu dia akan crack. Saya lihat yang di depan rumah komunal 1 Pak, bagian tiangnya itu kan ada tengah-tengahnya. Ya itu dicoba pecah dia. Nah, itu sebenarnya kita udah akalin. Jadi untuk baut yang 10 mili kita lubangi pakai 12 mili. Jadi ada toleransi longgarnya. Tapi ya tetap aja ada resiko pecah gitu. Nah, biasanya yang kayak gini nih kami terangkan ke kliennya. Kliennya siapa? Ya Anda ini. Kalau diterangkan sama Bu Ida nggak mau tahu yang detail-detail begini. Tapi kalau yang nanti akan pakai harus paham. Jadi bambu itu banyak keunggulan, tapi juga banyak kelemahan. Cuma kelemahan ini jangan sampai dimusuhi, harus kita akrabi. Jadi biar kita tahu bagaimana cara menanganinya. Karena bagaimanapun di balik keunggulan pasti ada kelemahan-kelemahan juga. Kalau saya berbisnis di bidang bambu ini pasti dikatakan secara jujur. Ini harus tahu resiko gitu. Jadi sudah ada aturannya. Cuma yang kasus di Cisama ini agak spesial. KLB, kasus luar biasa. Karena ini daerah terlalu lembab ya. Serius. Saya nggak menyangka akan
selembab begini sehingga apa jamur banyak yang menyerang, tapi sebenarnya yang diserang jamur kan tidak cuma bambu, Hampir material semua. lain seperti kayu, bahkan logam saya lihat juga ditumbuhi jamur di sini. Berarti kan bukan salah bambu sebenarnya kan, tapi berdiri di tempat yang lembab gitu. Nah itu yang lagi kita usahakan untuk diatasi. Mau ada pertanyaan lagi? Ada, insya Allah ada. Seru sambil Di mana lagi? sambil jalan kan seru. Ya boleh. Mau lihat yang gini apa? Di ini. Ada motor kamu? Ya udah nanti kakak antar. Ini kayak gini aja juga nggak apa-apa. Hmm? Nggak harus itu pegel loh kayak gitu. Nggak apa-apa.